Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja saya akan mempresentasikan tentang proposal saya, yaitu proposal penelitian saya, yaitu judulnya tentang hubungan dukungan orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran PAI di SMAN 7 Kota Kediri. Untuk yang pertama yaitu bab pertama tentang latar belakang masalah. Masalah pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa. Untuk mencapai kedewasaan, dalam pendidikan tersebut terdapat suatu hubungan antara dua pihak, yakni pihak orang tua sebagai pendidik dan pihak anak yang dididik. Untuk menjalankan tugas mendidik, orang tua membimbing anak khususnya dalam hal belajar, karena keberhasilan anak dalam belajar tidak lepas dari peranan dan dukungan orang tua. Maka dari itu, di sini antara dukungan orang tua dengan prestasi belajar anak itu sangat berhubungan dengan kita menelitinya. 1.2 Perumusan masalah. A. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis membatasi kajian untuk mengkaji variabel-variabel yang ada dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi fokus perhatian dan penelitian ini. Adapun rumusan masalah penulis yang dimaksud adalah bagaimana dukungan belajar PAI dari orang tua siswa SMAN 7 Kota Kediri, bagaimana prestasi belajarnya, adakah hubungan dan dukungan belajar PAI dan dari orang tua terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI di SMAN 7 Kota Kediri. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dukungan belajar PAI dari orang tua siswa SMAN 7 Kota Kediri. Yang kedua, ingin mengetahui prestasi belajar PAI siswa SMAN 7 Kota Kediri. Ada tidaknya hubungan dukungan belajar PAI dari orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa SMAN 7 Kota Kediri. 1.4 Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengembangan konsep teori minimal menguji teori-teori belajar dalam pendidikan yang menjelaskan bahwa dukungan belajar PAI dari orang tua berhubungan terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, secara praktis penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada pihak-pihak penyelenggara pendidikan, khususnya penyelenggaraan pendidikan agama Islam di SMAN 7 Kota Kediri. Menuju bab yang kedua yaitu landasan teori. 2.1 Konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah atau variabel penelitian. Dukungan belajar dulu. Dukungan orang tua adalah keberadaan kesediaan dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita, yang bertujuan untuk membantu kita dalam mengatasi atau menghadapi suatu masalah pada situasi tertentu atau peristiwa yang menekan, serta membuat kita menjadi lebih berarti. Dalam penelitian ini, dukungan orang tua yang dimaksud adalah reliable alliance, resource award, arrangement, guidance, sociality ration, dan opportunity for nurturance. Dasar dukungan belajar PAI dari orang tua terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ada surah At-Tahrim ayat 6 yang menyebutkan tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan baik supaya anak terhindar dari api neraka. Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa di dalam Al-Quran telah ditegaskan agar setiap manusia yang beriman, khususnya orang tua, berkewajiban memberikan pengajaran kepada keluarganya, yaitu kepada anaknya. Macam-macam dukungan belajar. Yang pertama yaitu pendampingan belajar, kedua memberikan motivasi, yang ketiga menyediakan fasilitas belajar. Pentingnya dukungan belajar PAI dari orang tua pendidikan dalam keluarga, yaitu jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memiliki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia juga belajar menahan diri. Di sini sangat berhubungan sekali antara dukungan orang tua dengan prestasi belajar PAI. Hipotesis penelitian 2.2 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, di mana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis penelitian mempunyai fungsi memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau research question. Pada umumnya, hipotesis dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu suatu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan
antara variabel yang dipermasalahkan dengan dilambangkan dengan HO, dan suatu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel yang dipermasalahkan biasanya dilambangkan dengan HA. Karena itu, deskripsi teori tentang dukungan belajar PAI dari orang tua dan prestasi belajar pendidikan agama Islam, maka penulis mempunyai hipotesis berikut. Adakah hubungan antara dukungan belajar dengan prestasi belajar pada pelajaran PAI di SMAN 7 Kota Kediri? Langsung masuk ke dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu 3.1 tentang rancangan penelitian. Jenis penelitian ini digunakan pada penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dalam sampel pada umumnya, teknik pengambilannya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis, dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk tempat dan waktunya, tempatnya dilaksanakan di SMAN 7 Kota Kediri, dan waktu penelitiannya dilaksanakan selama 30 hari, yaitu tanggal 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022. Variabel penelitian dan definisi operasional terdapat dalam 3.2. Yang pertama, jenis variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel dukungan belajar PAI dari orang tua sebagai variabel independen atau X, dan prestasi belajar siswa sebagai variabel dependen Y dengan tanda Y. Yang pertama, variabel bebas atau independen. Yang menjadi variabel bebas atau hubungan dalam penelitian ini adalah dukungan belajar PAI dari orang tua dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, mendampingi anak belajar PAI, memberikan motivasi kepada anak, menyediakan fasilitas belajar. Yang kedua, variabel terikat atau dependen. Adapun menjadi variabel terikat atau berhubungan dalam penelitian ini adalah prestasi mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa SMPN 7 Kota Kediri, yaitu diambil dari hasil akhir belajar siswa yang tertera dalam nilai ulangan akhir semester, yang tertera dalam rapot siswa karena nilai rapot siswa sudah terakumulasi dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. 3.3 populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi. Dalam penelitian ini kuantitatif, yaitu populasi diartikan sebagai wilayah generasi yang terdiri di atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu sampel penelitian. Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi. Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik simple stratified random sampling atau sampel berstrata, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang berstrata dari setiap kelas diambil sebanyak 10 siswa berdasarkan tingkat kelasnya. Suharismi Arikunto ini tetap diambil jadi 60 peserta didik, yaitu 30 peserta didik dari kelas 10 IPA 1 dan 30 peserta didik dari kelas 10 IPA 2. 3.4 Teknik pengambilan data. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris. Dalam pengumpulan data ini terlebih dahulu digunakan sumber data, kemudian jenis data, teknik pengumpulan, dan instrumen yang digunakan. Dan bagian ini akan dibahas mengenai beberapa cara pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode dokumentasi, yang kedua metode angket atau kuesioner. Nah, tujuan untuk mengetahui apakah item-item tersebut telah memenuhi syarat instrumen yang baik atau tidak, yaitu dengan A. Validitas, B. Reliabilitas, sama dengan konsistensi atau keajikan suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas tinggi. Instrumen penelitian terdapat dalam titik 3.5. Yang pertama, analisis pendahuluan. Yang dilakukan yaitu uji instrumen, analisis validitas untuk mengetahui validitas item soal digunakan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar.
kedua, analisis reliabilitas. Reliabilitas dalam uji instrumen digunakan tujuan agar instrumen yang digunakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi. Yang B yaitu scoring dan tabulasi. Untuk 3.6, analisis data. Uji prasyarat yang digunakan ini adalah uji normalitas data. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran uji normalitas, ruang belajar PAI dari orang tua dengan N60 yang berjumlah 60 tadi, dari siswa kelas 10 IPA 1 dan 30 siswa dari 10 IPA 2, taraf signifikasi 5%, diperoleh harga mutlak selisih yang paling besar yaitu LO sama dengan 0,0981 dan LT sama dengan 0,1144. Oleh karena LO sama dengan 0,0981 kurang dari LT sama dengan 0,1144, maka HO diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji hipotesis. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis, yakni untuk mengetahui adanya hubungan dukungan belajar PAI dari orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran PAI dengan menggunakan rumus analisis regresi atau satu prediktor. Untuk membuktikannya, terlebih dahulu nilai kedua variabel tersebut dimasukkan dalam tabel kerja koefisien korelasi sebagai berikut. 3.7 yaitu jadwal penelitian dan pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan di SMAN 7 Kota Kediri kelas 10 pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023.